Mencari sponsor. Keesokannya Desta sudah siap untuk mengantar kedua gadis itu ke sekolah. Kalian sarapan dulu, Desta sudah menyiapkan roti isi dan segelas susu hangat untuk kedua gadis itu. Setelah selesai sarapan, Desta pun mengantar kedua gadis itu ke sekolah sebelum ia pergi ke kantor. Om, mampir dulu ke rumah ya, Bunda sudah siapin bekal untuk makan siang, ucap Kimi. Desta menatap sekilas Kimi yang duduk di kursi belakang melalui kaca di depannya. Ada perasaan tidak enak karena Bunda Kimi begitu perhatian kepada putrinya. Sebelum menuju sekolah, Desta menepikan mobilnya di halaman rumah Kimi. Bunda Kimi sudah menunggu di teras dengan 2 kotak bekal di tangannya. Kanza dan Kimi turun dari mobil Desta untuk mengambil bekal makan siang mereka. Desta pun ikut turun. Maaf Mbak selalu merepotkan, ucap Desta. Tidak apa-apa, Kanza sudah seperti anak saya sendiri, ucap Bunda Kimi. Desta pun berpamitan dan melanjutkan mengantar kedua gadis itu ke sekolah. Setelah memastikan kedua gadis itu masuk ke sekolah, Desta melajukan mobilnya menuju kantor. Sebuah gedung berlantai 9 menjadi tujuan laki-laki yang masih terlihat tampan di usianya yang menginjak 35 tahun itu. Desta masuk ke ruang kerjanya di lantai 9. Beberapa karyawan yang kebetulan berpapasan dengannya membungkuk hormat pada si bos yang terlihat lebih sumringah pagi ini. Tak lama Sisil sekretarisnya masuk ke ruangannya. Mau saya buatkan teh atau kopi Pak? Tanya Sisil. Selama bertahun-tahun menjadi sekretaris, hanya 2 minuman itu yang selalu menemani aktivitas pagi bos ganteng berstatus duda itu. Teh saja, jawab Desta. Sisil pun pergi ke pantry untuk membuat teh pesanan Desta. Sepeninggalan Sisil, Desta memeriksa berkas yang harus ia tanda tangani dengan seksama. Tak lama Sisil datang dengan membawa secangkir teh di tangannya dan meletakkannya di atas meja. Terima kasih, ucap Desta, sementara matanya tetap fokus pada lembaran kertas di depannya. Sisil pun kembali ke mejanya. Hari ini Desta sibuk dengan berkas-berkas yang menumpuk di mejanya. Seharian ia tidak keluar dari ruangan. Bahkan makan siang pun Desta meminta Sisil untuk memesan dari layanan pesan antar. Waktu menunjukkan jam 3 sore ketika Desta mematikan komputer lipatnya, diambil ponselnya yang tergeletak di atas meja. Ada beberapa pesan yang masuk yang belum sempat ia baca. Salah satunya dari Bella. Seketika senyum merekah di bibirnya. Sepertinya hari ini kamu sangat sibuk sekali, hingga tidak ada waktu untuk menelponku. Iya, hari ini aku sedikit sibuk, balas Desta. Setelah pesan terbaca, Bella pun membalas. Ya sudah selamat bekerja. Jaga kesehatan, ada senyum tipis di bibir Desta. Binar bahagia terlihat di matanya, setelah bertahun-tahun akhirnya ada wanita yang mengisi kekosongan hatinya selama ini. Terima kasih, kamu juga jaga kesehatan, balas Desta. Setelah beberapa lama Bella pun membalas pesan terakhir Desta dengan emotion hati. Pulang sekolah Kanza dan Kimi dan semua yang terlibat dalam acara bazar berkumpul di sebuah ruangan. Mereka membahas mengenai persiapan acara yang akan diselenggarakan tidak lama lagi. Romi menyerahkan beberapa proposal kepada Kanza dan Kimi sesuai tugas mereka untuk mencari sponsor dan donatur. Setelah semua dirasa cukup, rapat singkat itu pun ditutup. Kanza dan Kimi pun keluar ruangan dan berjalan menuju tempat parkir karena Desta sudah menunggu mereka di sana. Tumben papi yang jemput, ucap Kanza ketika sudah masuk ke dalam mobil. Hari ini papi tidak terlalu sibuk, jawab Desta sambil menyalakan mesin mobilnya kemudian melajukan mobilnya meninggalkan halaman sekolah SMA Nusa Bangsa. Di sekolah ngadain acara bazar, papi mau kan jadi sponsornya. Kanza langsung menodong Desta yang sedang fokus pada jalanan di depannya. Iya, jawab Desta. Apa lagi?
Tanya Desta. Jadi donatur juga hehe, ini ada proposalnya, jawab Kanza menunjukkan sebuah map coklat di tangannya. Oke, pokoknya kalian tahu beres, ucap Desta, disambut sebuah ciuman dari putrinya di pipi kirinya. Makasih Pi. Kim. Ini kan tugas kita berdua, dari tadi bengong aja bukannya bantuin ngelobi si papi, ucap Kanza melihat sahabatnya yang lebih banyak diam. Desta melirik gadis cantik sahabat putrinya itu dari spion, kenapa Kim, kok diam saja? Pasti dia lagi mikir nyari jawaban buat si Romi Pi, ledek Kanza. Jawaban. Desta menautkan kedua alisnya. Jawaban mau nerima atau nolak cintanya si Romi. Kanza kamu mah, Kimi menarik rambut Kanza dari belakang. Au, sakit dodol. Jerit Kanza. Desta hanya tersenyum melihat tingkah kedua gadis itu. Kalian mau makan dulu ga? Kebetulan papi lapar nih, ucap Desta. Mau, jawab kedua gadis itu bersamaan. Oke, papi cari tempat makan sekitar sini saja. Desta melajukan mobilnya menuju sebuah restoran cepat saji. Setelah mendapat makanan yang dipesan, mereka pun menikmati makanannya. Beberapa kali Kimi merajuk karena Kanza diam-diam mencomot ayam goreng miliknya. Entah mengapa Desta senang sekali melihat gadis itu merajuk karena ulah jahil putrinya. Kimi seolah memiliki daya magnet yang kuat sehingga mata Desta selalu tertuju padanya. Dia gitu om suka ngabisin makanan aku, Kimi mengadu. Desta tersenyum. Biar nanti om jewer kupingnya, ujar Desta. Kanza mengerucutkan bibirnya, dasar pelit lu. Kalau belum kenyang biar papi pesan lagi. Gak usah Pi, aku cuma seneng aja godain dia, Kanza melirik Kimi. Tuh kan lu mah sengaja isengin gue, Kimi kembali merajuk. Emang, jawab Kanza sambil menjulurkan lidahnya. Kanza, gue nangis nih. Nangis aja yang kencang. Petik 2. Udah jangan bikin Kimi nangis. Mau kamu gak dikasih bekal makan siang lagi sama Bunda Kimi? Ancam Desta. Kanza langsung diam, kini Kimi yang di atas angin. Besok gue suruh Bunda bikin bekalnya buat gue aja, ucap Kimi membuat Kanza semakin mengerucutkan bibirnya. Setelah menghabiskan makanannya mereka pun pulang. Kimi turun ketika mobil Desta sudah berhenti tepat di depan pagar rumahnya. Makasih om, ucap gadis itu, ketika Desta mulai melajukan mobilnya meninggalkan rumah Kimi. Gadis itu pun masuk dan disambut hangat bundanya. Tumben telat pulangnya Kim, tanya bundanya lembut. Tadi ada rapat dulu bun, bahas soal acara bazar di sekolah. Terus pulangnya diajak makan dulu sama om Desta, Kimi menjelaskan. Bunda Kimi manggut-manggut. Tak ada alasan untuknya khawatir jika putrinya pergi bersama Kanza dan Desta. Karena selama yang ia lihat, Desta memperlakukan Kimi seperti memperlakukan putrinya sendiri. Bun, waktu kita di Bandung, Om Desta memperkenalkan teman wanitanya loh. Oh ya, tapi waktu itu Kanza marah sama papinya, dia gak mau punya ibu tiri katanya, Kimi meneruskan ceritanya. Mungkin dia belum siap, sudah sana kamu mandi ganti baju, titah bundanya. Kimi pun melangkahkan kakinya menaiki tangga menuju kamarnya di lantai 2.